Selamat hari Selasa teman-teman semua. Ini video gue rekam tepat jam 18 kurang 10 menit. Jadi jam 6 kurang 10 menit waktu Indonesia Barat. Ya topik ataupun pertandingan sudah rata-rata sudah selesai semua ya di kompetisi Eropa, bahkan juga di Indonesia juga udah lama selesai. Jadi hampir udah nggak ada liga kecuali Liga Italia yang menyisakan satu liga, tapi hanya tinggal memperebutkan siapa yang masuk Eropa dan Conference League. Jadi di video kali ini gue akan bahas secara umum aja hasil-hasil dari liga di Eropa yang sebagian besar gue yakin udah tahu. Ada yang sudah memastikan juara, ada yang sudah memastikan degradasi, ada yang sudah memastikan promosi dari level yang di bawahnya, dan juga ada yang sudah memastikan siapa yang masuk ke slot Liga Champions, Europa League, dan Conference League. Jadi yang gue bilang tadi hanya ada mungkin satu liga atau dua ya yang belum memenuhi slot atau memastikan siapa yang akan ke Europa League, siapa yang akan ke Conference League, tadi Serie A, dan mungkin ada liga lainnya gue nggak tahu. Tapi rata-rata udah semua. Liga Inggris udah finish, Liga Spanyol juga udah, rata-rata udah semua. Nah, oke, gue bikin judul From Luton to Dortmund, momen yang mengubah sejarah. Jadi supaya gue lebih in-depth dalam membahas ini. Jadi intinya adalah gue membahas beberapa momen-momen dari kejadian-kejadian yang penting selama seminggu terakhir kurang lebih, yang ternyata kalau kita tarik secara falsafah atau filosofi ini sangat luar biasa. Karena kita juga mengalami dalam hidup kita, ada satu momen yang ketika kita mengambil jalan A misalnya, ternyata itu benar-benar berbeda banget kalau kita mengambil jalan B. Atau ketika kita melakukan sesuatu, kemudian itu berhasil dan akhirnya mengubah jalan hidup kita. Kebalikannya juga begitu. Ketika kita gagal dalam sebuah tujuan atau pekerjaan atau apapun itu, bahkan dalam sekolah, tapi ternyata memberikan arah ke yang berbeda dan ternyata nggak jelek-jelek amat. Bisa juga jelek juga mengubah. Jadi macam-macam lah. Jadi intinya adalah persimpangan hidup kita yang mengubah takdir ke depannya ya. Oke. Gue mulai dari Luton Town aja ya, karena gue kebetulan ngebawain pertandingan ini, pertandingan final playoff championship atau kasta kedua sepak bola Liga Inggris, sepak bola profesional antara Coventry City melawan Luton Town waktu itu Sabtu ya. Kebetulan gue yang bawain di TVRI, dan di situ ada sebuah kejadian yang menurut gue sangat apa ya kalau gue bilang ya, bukan menarik tapi sangat monumental. Ya walaupun ini berasal dari ya kasta kedua, bahkan juga sudah playoff, tapi ini menarik. Jadi gini, dalam satu momen, karena pertandingan ini do or die, yang tadi gue bilang bisa menentukan mana yang akan ke Premier League, mana yang akan tetap bertahan di Championship. Nah, di menit ke-10 kurang lebih, Luton Town sudah harus kehilangan salah satu andalan mereka, kapten mereka juga, yaitu Tom Lockyer. Ini back nomor punggung 4. Andalan mereka, dan juga kerap mencetak gol ya. Di musim reguler dia mencetak 4 gol dan kebanyakan dari bola mati atau tandukan lah gitu ya. Nah kemudian diganti sama Reece Book. Pertandingan berjalan tetap ketat walaupun secara umum Luton lebih menguasai pertandingan ya. Tapi ya Rob Edwards ini pelatih yang menurut gua, lu denger namanya Rob Edwards, gue yakin dalam beberapa tahun ke depan, mungkin gak sampai 4 tahun dia akan melatih klub Premier League yang lebih besar ya, gue yakin. Kemudian dia ya tadi melakukan pergantian pemain dan tetap mempertahankan dominasinya. Tapi sayangnya walaupun mereka banyak peluang dari Morris, pertandingan ini harus dilanjutkan ke adu penalti. Nah disinilah momen itu yang sangat penting. Jadi dalam adu penalti, penendang pertama dua-duanya sama-sama masuk. Luton ini ngambil duluan. Kemudian penendang kedua juga sama-sama masuk, penendang ketiga juga sama-sama masuk, penendang keempat juga sama-sama masuk, dan kebetulan memang dua kiper ini waktu ngebawain TVRI itu, kalau lu nonton gue sempat bilang, kedua kiper ini tidak punya sejarah menangkis penalti di musim reguler gitu. Dan memang tendangan para eksekutornya bagus-bagus. Sampailah ke penendang kelima. Luton ngambil duluan. Luke Berry yang ngambil, pemain tengah, masuk. Nah, penendang kelima terakhir berarti kan dari Coventry, yaitu si siapa? Liam Kelly. Ini kapten tim juga, pemain senior nomor punggung 6. Gue sempat ngomong sama Panji, temen partner gue siaran. Gue bilang, wah gila, bebannya berat banget nih si Liam Kelly. Kalau masuk, gue yakin gak ada yang terlalu mengingat nama dia. Tapi kalau gak masuk, gila men. Ini bisa ngebedain dapat duit 1,8 triliun mungkin lebih, atau 100 juta pound lebih, atau nggak dapat sama sekali atau sedikit dan bertahan di Championship. Bedanya jauh banget. Ternyata masuk. Wah, hilang deg-degan. Berarti kan
tekanan makin tinggi. Sampailah ke penendang ke-6, sudden death. Luton Town maju Dan Potts. Ini pemain cadangan juga sebenarnya, baru dimasukin di babak yang kedua kalau nggak salah. Masuk. Coventry ngambil, berarti kan sudden death. Kalau masuk lanjut, kalau nggak masuk selesai. Berarti Coventry nggak promosi, Luton Town yang promosi for the first time in their entire history ya. Kemudian majulah Fangkati Dabo dan melenceng main tendangannya. Wah gila, dia langsung tutup muka. Dan karena lu bisa bayangkan betapa besarnya beban dan tekanan yang dialami oleh Dabo, masuk aja mungkin dia masih nggak percaya gitu loh. Kayak lu baru selamat dari maut, misalnya lu ditabrak mobil tapi hampir ditabrak tapi nggak mati, itu rasanya tuh kayak lu gue masih hidup. Tapi kalau ini apalagi nggak masuk gitu loh. Dan wah itu gue bilang bebannya gila banget itu. Karena apa? Itulah yang gue bilang, satu momen mengubah bedanya itu luar biasa bumi dan langit antara satu tim yang akhirnya harus gagal kembali ke IPL, karena Coventry pernah promosi juga ke IPL kalau nggak salah tuh dia tahun 2000-an awal ya. Robbie Keane dulu dari Coventry. Tapi justru kegagalan dia mengubah takdirnya Luton Town menjadi promosi untuk pertama kali. Dan ingat, 5 tahun lalu mereka itu sama-sama di League 2. Malah kalau kita jauhkan lagi 9 tahun yang lalu, Luton Town itu masih di amatir, masih di Conference League. 9 tahun lalu. Kemudian 5 tahun lalu mereka berhasil ke League 2 sama-sama dengan Coventry. Nah, setelah ini persaingan mereka itu gue ibaratkan seperti dua siswa atau dua anak lah ya, dua sosok yang selalu bersaing, satu juara satu juara dua. Jadi 2000 kalau nggak salah 2017-18 ya, itu yang promosi duluan Luton Town ke League One. Lalu Coventry tahun berikutnya baru bisa nyusul. Kemudian mereka nyusul lagi sama-sama promosi ke League One. Ke League One mereka berkutat, mereka promosi ke EFL dan finishnya pun selalu deket-deketan. Tapi Luton Town selalu di atas. Jadi Luton Town ini ibaratnya selalu ranking lah. Musim lalu mereka itu gagal promosi, tapi finishnya tetap Luton Town di atas. Musim ini mereka sama-sama promosi, masuk playoff, finishnya juga tapi tetap tinggian Luton Town ya. Luton Town tuh peringkat 3 kalau nggak salah. Luton Town ya peringkat 3. Nah, playoff ketemu di final dan akhirnya Luton Town yang berhasil promosi ke Premier League musim depan ya. Hanya dibedakan oleh satu penalti Dabo yang nggak masuk. Luar biasa. Sebuah kota yang kota kecil tapi ada bandara nih di Luton Town. Jadi dia kayak outskirtnya London sebenarnya. Mungkin kalau di Jakarta itu ibaratnya dia kayak Cibubur lah. Jaraknya juga mirip, dari Jakarta ke Cibubur itu kan sekitar 30-40 kilo. Itu sama juga. Jadi di utaranya London. Kota kecil, stadionnya juga kecil. Dan kemarin gue baca tuh reelsnya atau apa, foto stadionnya, dan mereka bilang nggak terbayangkan dalam beberapa bulan ke depan nanti akan datang ke sini Manchester City, kemudian Manchester United, kemudian Liverpool dan seterusnya Arsenal. Ya apalagi kalau City juara Liga Champions terus datang ke Luton Town, nggak kebayang di mereka. Jadi fairy tale yang sekali lagi diubah oleh satu momen tidak masuknya tendangan Fangkati Dabo. Nah itu dari Luton Town. Kemudian kita yang seperti janji juga, gue akan merambah seluruh Eropa. Di tanah yang sama di Inggris juga sama. Ya kalau kita lihat di perebutan penghindaran degradasi ini juga sangat menarik. Ternyata degradasi dibedakan oleh gol dari Dakor. Everton ini kan yang membuat akhirnya Everton selamat dari degradasi ya. Jadi mereka finish di peringkat ke-17. Sementara yang degradasi adalah Leicester dan Leeds. Ya Leicester sebenarnya menang, tapi memang ya itu dia karena di saat yang sama Everton berhasil memenangkan dengan skor 1-0 ya. Leicester sendiri menang 2-1 atas West Ham. Nah, artinya sama yang seperti gue bilang tadi, satu gol dari Dakor ternyata memang membuat Everton untuk sementara waktu selamat dari degradasi ya. Ini sebuah momen yang sangat penting, tapi juga pengingat teman-teman, karena sebenarnya udah 2 musim terakhir Everton itu hampir kena zona degradasi ya. Tahun lalu itu mereka finish di
peringkat 16. Ya, jadi musim lalu itu 3 tim terbawah yang selamat dari degradasi, yaitu Southampton, Everton, dan Leeds. Itu semuanya itu katakanlah hampir degradasi. Karena Leeds yang degradasi kan, dan Southampton. Evertonnya selamat. Everton itu posisinya diganti oleh Leicester yang memang musim lalu finishnya cukup baik, peringkat 8 teman-teman. Jadi agak aneh memang musim ini mereka begitu downgrade dan dan gagal. Tapi yang jelas balik lagi ke Everton, 2 musim terakhir ini bukan, menurut gue ya, bahasanya bukan mereka selamat dari degradasi, tapi mereka menuju degradasi. Karena kalau nggak ada perubahan, artinya jeroan mereka yang 2 tahun terakhir ini belum tentu kuat musim depan, dan kemungkinan prediksi gue nggak kuat. Makanya gue baca artikel di sebuah media, itu gue lupa yang nulis siapa, pokoknya penulis terkenal lah dari BBC. Dia bilang Everton ini perlu perubahan yang radikal. Artinya lu nggak bisa aja kalau mobil itu sekedar ganti baut lah, ganti ya sekedar hal-hal yang kecil, tapi lu bener-bener harus overhaul ulang. Karena dengan jeroan yang sama, lu udah terbukti 2 tahun terakhir itu hampir terkena degradasi. Sementara kita tahu tim-tim yang lain akan terus berbenah lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dari tahun ini dan tahun yang akan depan. Jadi ini peringatan buat Everton, kalau mereka tidak kalau mereka abai dengan peringatan ini, bukan tidak mungkin tahun depan mereka akan degradasi. Nah, menariknya tahun ini teman-teman, tim promosi seperti Nottingham Forest, ya, Fulham, dan juga Bournemouth ya kalau nggak salah ya. Ya, Fulham, Bournemouth, dan Nottingham Forest itu justru selamat dari degradasi. Ini luar biasa ya. Jadi tiga tim ini benar-benar berhasil beradaptasi dengan baik. Ya, malah kalau kita lihat Fulham yang menurut gue paling stabil karena mereka finish di peringkat 10 ya, cukup tinggi. Sementara Bournemouth peringkat 15 dan Nottingham Forest 16. But it's okay ya. Selama mereka, gue yakin tim promosi rata-rata targetnya adalah bertahan di Premier League. Rata-rata menghindari degradasi, avoid relegation. Targetnya rata-rata seperti itu. Nah, ini juga yang gue yakin akan menjadi PR bagi Burnley, Sheffield United. Ya, 2 tim ini sama-sama udah pernah merasakan Premier League. Harusnya mereka udah punya banyak pengalaman dan pelajaran yang membuat mereka tidak mengulanginya lagi ya. Dan kemudian juga Luton. Kalau Luton ini pertama kali, tapi entah mengapa gue punya feeling Luton yang akan bertahan di Premier League musim depan. Yang paling gue yakin. Karena dari cara mereka mengelola klub ini, dari cara mereka menyikapi perjalanan mereka dari mulai nggak sampai 10 tahun loh mereka masih di amatir, luar biasa. Dan jenjang Liga Inggris ini kan ada 4. Sementara kalau di Indonesia itu atau di negara lain rata-rata 2. Liga 2, Liga 1 udah, sisanya amatir. Kalau ini amatir ada League 2, League 1, EFL, baru English Premier League. Artinya mereka itu bukan semalam bisa berhasil seperti ini, tapi melalui proses yang gue yakin mereka punya punya manajemen yang kompak dan yang kompak ya. Itu sih kalau menurut gue untuk tahun depan. Tapi oke lah, itu masih lama, kita akan lihat nanti tahun depan. Dan satu lagi kita akan bergeser ke Jerman. Sama, ini juga drama di momen-momen terakhir, dan pertandingannya juga berlangsung sama juga nih, dengan hampir sama dengan pertandingan antara Coventry City dan Luton Town. Ya, di mana juara antara nggak juara dalam 11 tahun terakhir, juara atau titel Bundesliga pertama bagi Marco Reus atau dia nggak dapat lagi ditentukan oleh satu pertandingan. Dan memang mental berbicara di sini. Kita lihat bagaimana Dortmund menghadapi tim yang sebenarnya udah nggak ada motivasi lagi lawan Mainz. Kemudian mereka main di kandang mereka sendiri di Westfalen Stadium, stadion yang luar biasa, fans yang gue selalu hormati. Dan kebetulan gue punya temen juga orang pendukung Dortmund sejati lah. Gue sering ketemu, namanya Andreas Ho. Lu kalau lu penasaran, googling aja tuh, lu Facebook, lu cari di Facebook. Ini udah dukungan luar biasa, tapi tetap kalah ya. Mental sekali lagi memang nggak bisa bohong. Dan bahkan ada satu momen di mana waktu Dortmund ketinggalan lewat golnya Hans Olsen di menit ke-15, kemudian selang 45 menit mereka dapat penalti sebenarnya, tapi kemudian gagal di eksekusi oleh Haller, dan kebayangkan setelah itu mereka kembali kebobolan 2-0. Artinya semakin berat mereka untuk mengejar ketertinggalan mesti 3 gol, dan akhirnya mental berbicara di sana. Mungkin kalau Haller tadi masuk 1-1, masih ada waktu sekitar 70 menit untuk mencari gol kemenangan. Mungkin itu lebih mudah, dan secara mental mereka akan lebih terboosting atau terdongkrak ya. Tapi ternyata itu gagal, dan itulah satu momen yang akhirnya kembali 11
bayangkan ya 11 tahun hanya juaranya tim yang sama dan Dortmund gagal untuk memutus rantai tersebut. Jadi ya itu tadi satu momen yang mengubah sejarah seperti judul gua. Dan sedikit gue mau cerita, ada beberapa analisa yang mengatakan atau menyalahkan 17 tim lainnya yang tidak bisa komit dengan Munchen. Kalau gue mengatakan ada nggak sepenuhnya salah mereka ya, karena mungkin gini ya, tim-tim ini kan datang dalam keadaan yang tidak sesempurna Munchen gitu, dan untuk mengejar itu sebenarnya peran dari DFB atau ya mungkin kalau di kita LIB-nya ya, gue kurang tahu apa namanya di sana, untuk membuat liga ini lebih merata. Dan ini yang mesti kita belajar sebenarnya dari NBA. Ya bagaimana mereka menerapkan yang namanya salary cap. Ini yang selalu dihindari oleh kompetisi-kompetisi Eropa ya. Karena dengan ada salary cap sama seperti lu main Fantasy League, akhirnya yang akan berfungsi skill lu dalam mengatur pemain yang ada. Tapi dengan situasi seperti ini bukan tidak mungkin selama kedepannya akan muncul terus yang juara. Tapi apa itu yang mau diharapkan? Namanya juga kompetisi, compete, ada persaingan. Kalau begini kan namanya hampir tidak ada persaingan ya. Mungkin terlalu mudah untuk memenangi gelar. 11 tahun bayangin tim yang sama. Dan bukan tidak mungkin ini counting, akan ada terus. Jadi menurut gua peran dari operator, dari federasi untuk membuat bagaimana nih supaya bukannya supaya Munchen lemah, tapi supaya tim yang lain bisa mengejar Munchen juga. Itu tujuannya, supaya seru dan supaya lebih menarik sebenarnya kan, gitu. Oke, mungkin itu aja dulu pemaparan gua. Mudah-mudahan bisa menemani malam hari kalian sambil menunggu Piala FA Cup dan juga nanti final Europa League. Europa League itu tanggal 31 Mei ya, dan juga final Liga Champions tanggal 10 Juni. Dan gua kasih tahu sama kalian semua, nanti gua akan bikin video satu khusus terkait dengan channel ini. Channel Bung Harpa adalah satu-satunya yang mendapatkan akreditasi untuk meliput Liga Champions di Istanbul tanggal 10 Juni. Jadi ini adalah apresiasi buat gue pribadi dan juga buat kalian, penghargaan 10.000 subscriber yang menurut gue lu layak akan mendapatkan nanti liputan dari gue in depth dari jantung Ataturk Olympic Stadium di Turki. Dan gue akan mencoba untuk ketemu juga dengan mantan-mantan pemain yang biasanya ada di ruang jurnalis. Gue akan mewawancari mereka, gue akan memperlihatkan lu seperti apa ruang media, gue akan memperlihatkan lu seperti apa meliput di mix zone, lalu seperti apa nanti di acara presscon dengan Pep Guardiola dan juga tentunya dengan Simone Inzaghi. Dan gue akan mencoba melayangkan pertanyaan ke mereka. Jadi kalau lu fans City atau fans Inter, kalau lu punya pertanyaan, coba titipkan kalau gue nanti beruntung, karena sesi pertanyaan itu akan di random. Mudah-mudahan gue akan ditunjuk dan gue akan mencoba mengambil pertanyaan apa yang paling menarik dan yang paling bagus untuk gue sampaikan di mereka di presscon. Jadi sekali lagi, jangan sampai lu nggak subscribe, jangan sampai lu nggak nyalakan loncengnya, karena sekali lagi lu akan mendapatkan informasi yang mungkin nggak akan lu dapatkan di tempat lain, karena gue akan langsung ke jantungnya final Liga Champions musim ini antara City dan Inter Milan di Istanbul, Turki, di Ataturk Stadium tanggal 10 Juni. Dan gue akan berangkat dari tanggal 7 dan ada liputan macam-macam, mulai dari kuliner ya, kemudian juga stadionnya seperti apa, suasana kota Istanbul. Gue akan ke Hagia Sophia ya, dan lain-lain. Sekali lagi supaya lo dapat insight yang berbeda dan juga mungkin inspirasi dari channel ini. Terima kasih, salam sehat, ciao.